hidup itu harus siap menghadapi tantangan. Karena kunci keberhasilan sebenarnya adalah sejauh mana kita bisa melewati tantangan. Tantangan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi tantangan adalah sesuatu yang harus dilewati. Dengan melewati tantangan kita akan masuk anak tangga yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kampus, lama ya tidak berbincang di Maliki Podcast, channel YouTube milik Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, meskipun sudah cukup lama, tapi saya dan juga tim dari Maliki Podcast sudah mempersiapkan banyak sekali konten-konten menarik selama bulan Ramadan. Karena kita punya edisi khusus menyambut bulan Ramadan di podcast Ramadan miliknya Maliki Podcast. Dan seperti kali ini, saya tidak sendirian, tentu saja sudah banyak narasumber yang kami persiapkan untuk membantu kita menyiram rohani kita selama bulan Ramadan ini. Tentu saja dengan motivasinya, kemudian dengan hal-hal yang sifatnya akan memberikan kita semangat selama menjalankan ibadah puasa. Dan kali ini, kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan atau Kabiro AUPK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya langsung saja sapa Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Farida. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Sering melihat Bapak di beberapa kesempatan, cuman belum banyak ngobrol ya Pak. Oke, jadi kalau boleh saya urutkan waktunya, Bapak Ahmad ini belum lama juga di UIN Malang ya Pak ya? Sekitar 8 bulan. Masih 8 bulan, belum genap 1 tahun. Belum. Nah, ini gimana Pak kesannya memimpin di UIN Malang gitu Pak? Iya. UIN Malang ini merupakan komunitas baru bagi saya karena selama 33 tahun lebih saya berkiprah lebih banyak pada pendidikan dasar dan menengah. Dan baru 8 bulan ini saya menikmati tantangan-tantangan baru. Bagaimana menghadapi SDM di perguruan tinggi, bagaimana mimpi-mimpi perguruan tinggi. Dan bagi saya cukup menantang dan menarik untuk kita respon untuk bisa melayani yang optimal bagi sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, luar biasa. Jadi sebelumnya berada di madrasah-madrasah begitu ya Bapak, tapi masih dalam dunia pendidikan gitu ya? Iya, saya memang dari kiprah awal tahun 91. Saya di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, saya mendapatkan tugas di bidang pendidikan. Yang salah satunya yaitu merintis berdirinya Insan Cendekia di Serpong, kemudian merintis Insan Cendekia di Gorontalo, dan yang ketiga eksperimen saya yaitu bagaimana mengangkat madrasah biasa menjadi madrasah unggul seunggul Insan Cendekia, yaitu di Mantiga Malang. Di Mantiga Malang tahun 2012 dan alhamdulillah sampai sekarang kiprahnya bertahan makin naik dan makin menaik ya. Luar biasa. Wah, berarti sudah tidak bisa diragukan lagi bagaimana pengalaman Bapak ini membangun. Berarti kan bisa jadi awalnya memang belum ada apa-apa ya Pak ya, kemudian bisa terbentuk sampai bertahan bahkan gitu. Bahkan minus, Masya Allah, luar biasa. Berarti perjuangan, kemudian pengalamannya Bapak memang nggak main-main. Nah, saya juga sempat membaca beberapa artikel Pak. Bapak selalu menyampaikan tentang bekerja dengan niat yang tulus, kemudian tentang bagaimana semata-matanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pekerjaan itu memang punya pahalanya tersendiri gitu. Bagaimana sih Pak? Apa Bapak memang sudah tertanam seperti itu atau bagaimana Pak? Kita seiring dengan perjalanan waktu Bu Farida, kita bisa membaca potensi diri kita sebagai manusia.
ternyata manusia yang dilengkapi nafsu dan akal oleh Allah ini punya potensi yang luar biasa, baik dari sisi gradasi positif maupun gradasi negatif. Salah satunya yang bisa kita lihat bahwa manusia itu tidak ada kepuasan. Pada saat untuk titik gradasi positif itu tidak ada masalah, no problem. Tapi pada saat itu berkembang pada gradasi negatif, luar biasa bahayanya. Manusia itu tamak, manusia itu rakus, dan manusia lebih kejam dari yang lain-lain. Nah, karena itulah maka tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan, pekerjaan manusia bisa jadi hanya nanti akan tergoda oleh nafsu-nafsunya tadi. An-nasa kulluhum khalaka. Setiap manusia itu punya potensi untuk merusak. Illa alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu saja, alimun kulluhum khalaka, masih punya potensi untuk merusak, karena pengetahuannya yang lebih itu kadang-kadang juga menjadi modal dia untuk menuruti hawa nafsunya. Namun illa mukhlisun, alimun kulluhum khalaka, setiap manusia yang berilmu punya potensi merusak. Illa mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Karena itu maka ketulusan, keikhlasan merupakan bagian terpenting bagaimana membuat kebaikan-kebaikan bisa tumbuh dari diri kita. Luar biasa. Jadi apa tadi, manusia itu mempunyai potensi ya Pak untuk merusak. Wah, itu saya baru dengar ini sih. Mungkin memang apa ya, kita selalu menyalahkan keadaan ketika misalnya kita di sekitar kita itu ada yang nggak menyenangkan ya Pak ya. Berarti memang sebenarnya kita sendiri sebagai manusia mempunyai potensi itu ya Pak. Kita kadang nggak sadar ya Pak. Apa manusia ini yang tidak ini dari sisi gradasi negatif Bapak. Yang tidak liar. Harimau saja binatang yang paling buas, kita kasih rumput tidak mau, Bu Farida. Begitu sebaliknya jerapah yang tinggi, kita kasih daging nggak mau. Tapi coba kita bawa ke manusia, kira-kira daging mau? Tetap. Rumput mau dibikin apa aja nanti ya Pak. Jangankan rumput sama daging, aspal jalan saja mau. Beton mau. Apa yang tidak bisa diakalkan kawat di jalan manusia? Mau ya Pak. Iya, kalau untuk hal-hal yang memang potensi negatif itu berkembang. Oleh karena itu kita harus bisa memposisikan diri bagaimana potensi negatif kita cut off dan kita memperbesar potensi berkembangnya pada grade positif. Dan terkait dengan itu maka start pointnya adalah keikhlasan tadi. Kalau dengan demi Allah, karena Allah, maka apapun yang susah akan bisa kita jalankan dan tidak mungkin orang akan menjalankan negatif, karena Allah selalu lihat kita dan kerja kita hanya untuk Allah. Agak susah ya Pak. Implementasinya tidak mudah. Iya, betul sekali. Mungkin tadi starting pointnya adalah ikhlas dulu ya Pak. Siap. Oke, menarik sekali ini di bulan Ramadan seperti ini sahabat kampus. Sepertinya kalau kita udah mulai merasa capek di rumah, wah mulai menghitung hari, kurang berapa lama nih puasanya. Nah, berarti starting pointnya belum dapet nih Pak. Oke. Dan kali ini kan kita juga lagi di nuansa puasa ya Pak, Ramadan gitu. Ini juga di bulan selain Ramadan aja kita banyak godaan Pak ya, untuk apa ya namanya, untuk memulai segala sesuatunya dengan ikhlas, untuk merasa dilihat sama Allah gitu. Nah, di bulan puasa ini bisa jadi ada tipikal pegawai yang semakin semangat karena merasa dilihat Allah gitu ya. Tetapi ada juga mungkin yang justru merasa aduh berat sekali, yang penting berangkat, terus kemudian kerja seadanya, terus kemudian selesai gitu. Kalau dari Bapak sendiri sebagai Kabiro AUPK, ada atau tidak nih Pak, mungkin beberapa tips atau beberapa nasihat agar kita tetap bisa bekerja memenuhi tanggung jawab kita selama bulan Ramadan? Ya, terima kasih Bu Farida. Pada dasarnya kita bekerja dalam melayani banyak manusia, banyak variabel, apalagi di perguruan tinggi. Ada dosen, ada pegawai,
ada fungsional yang lain. Tentunya mereka punya setting background wawasan pikiran yang macam-macam. Ini memang tidak mudah. Jangankan hal-hal yang negatif, hal yang positif saja bisa jadi kemungkinan diterima negatif itu sangat besar. Oleh karena itu tantangan bekerja cukup berat apabila tidak dilandasi oleh niat keikhlasan tadi. Namun dengan keikhlasan, maka apapun yang kita layankan kepada orang lain, semata-mata kita cari ridho Allah. Sehingga pada saat kita menemui orang yang tidak ikhlas, orang yang komplain, orang yang marah atas kebaikan kita, insya Allah dengan niat karena Allah kita akan sabar, kita akan istiqomah, kita akan bisa memahamkan lambat demi lambat, bertahap demi tahap, apa-apa yang sebenarnya kita pikirkan positif pada mereka. Insya Allah kalau sudah seperti itu, maka persepsi akan menyatu dan itu perlu komitmen, perlu konsistensi di dalam memberikan pemahaman kepada orang lain. Kalau kita merujuk kepada ajaran Islam, karomah, kehormatan seseorang itu tidak akan muncul tanpa didasari oleh istiqomah. Karena itu maka dengan keikhlasan sangat memungkinkan sekali kita bisa menservis orang dengan istiqomah, komitmen, konsistensi yang tinggi. Kita bisa memberikan kebaikan kepada orang dengan konsistensi yang tinggi. Dan insya Allah nanti dari situ karomah, kehormatan itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi memang butuh pembiasaan berarti ya Pak ya. Kalau dari Pak Ahmad sendiri, ada pembiasaan-pembiasaan khusus nggak yang biasa dilakukan sama Bapak? Kan tidak mungkin Bapak sudah ada di posisi sekarang ya Pak ya. Pasti Bapak juga melewati banyak waktu, apalagi mungkin waktu masih muda, begitu ya Pak ya. Ada tidak mungkin sesuatu yang menjadi kebiasaan Bapak untuk tetap dijalani, hal-hal ritual atau rutinitas untuk bisa mencapai keistiqomahan itu Pak? Quality is a set of habits. Bahwa kualitas itu tidak mungkin muncul tanpa sebuah pembiasaan. Nah, pada dasarnya keberhasilan yang besar itu diawali dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan. Steve Jobs pernah menyampaikan bahwa banyak orang bisa berdalil bahwa hidup itu perlu kualitas. Orang banyak menggunakan ukuran-ukuran mutu, tapi perlu ingat, tidak banyak orang yang siap hidup di dalam lingkungan mutu. Karena lingkungan mutu pasti membutuhkan konsekuensi, membutuhkan sistem bermutu, membutuhkan stressing mutu. Dan untuk kehidupan yang bermutu kita harus siap dalam kehidupan itu, dalam kebiasaan tekanan-tekanan yang ada. Oleh karena itu maka kebiasaan itu harus dilakukan sejak dini. Kebiasaan itu harus dilakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak hanya perbuatan yang dilakukan oleh tangan, tapi sampai dengan pikiran, bibir, perilaku, hati, dan itu nanti akan terwujud dalam perilaku sehari-hari. Tanpa seperti itu maka kita akan terjebak pada artifisial. Hal-hal yang kita lakukan seakan-akan baik tapi tidak kuat di dalam istiqomahnya, tidak kuat dalam konsistensinya. Mengapa? Karena tadi kita tidak dasari hal-hal yang kita lakukan baik tadi itu dengan pembiasaan yang baik. Itu nanti mesti ada batasnya. Tapi insya Allah dengan ketulusan, dengan keberanian kita untuk membiasakan diri kita, melawan diri kita sendiri. Yang paling berat itu adalah bagaimana melawan diri kita sendiri supaya kita bisa membiasakan yang baik. Kalau orang melawan kita mudah diamati, mudah di counter, tapi bagaimana kita melawan diri sendiri itu memang berat. Dan ini cocok sekali Bu Farida dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini yang paling inti kan bagaimana kita menundukkan diri kita sendiri untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan positif, mulai dari pikiran, mulut kita untuk membicarakan apapun, jangan sampai tersesat pada hal yang jelek, hati kita untuk niat dan sebagainya. Kalau kita sudah bisa menundukkan diri seperti itu dan kita membiasakan dalam setiap hari,
insya Allah puasa yang 30 hari itu cukup memberikan pengalaman, pembiasaan untuk bisa menjadi manusia yang the best. Nah, itu dia tadi seperti yang dikatakan sama Bapak ya, bahwa puasa adalah instrumen menjadi manusia inspiratif. Inspiratif, betul. Jadi memang butuh instrumen ya Pak ya? Iya, puasa ini bagian dari instrumen untuk membiasakan itu. Karena dengan paham bahwa puasa ini adalah instrumen, maka setelah kita puasa, kita memahami bahwa instrumen itu harus digunakan di waktu yang lain. Kalau puasa ini sebagai tujuan akhir, maka kita nanti akan habis cuma di masa Ramadan ini saja. Betul. Setelah Ramadan kembali kepada diri kita, kebiasaan lama. Nah, mari kita jadikan ini instrumen berikutnya untuk perbaikan di 11 bulan yang akan datang. Tergantung tadi ya Bapak ya, kalau habituasinya sudah tertanam baik, maka setelah Ramadan ya balik lagi ke habit yang baik ya Pak ya. Kalau yang disampaikan Bapak tadi bahwa habituasi ini butuh waktu yang cukup panjang. Kalau kebiasaannya kita ke negatif ya setelah Ramadan bisa jadi balik ke negatif ya Pak ya. Namun bukan berarti juga Bu Farida bahwa kita yang sebelumnya sudah punya kebiasaan mungkin tidak sempurna. Kemudian setelah Ramadan ini kemudian nanti nggak ada gunanya, kita akan kembali lagi, tidak. Juga tergantung dari niat. Baik. Jika kita sudah meniati Ramadan ini start awal kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang inspiratif, insya Allah 30 hari ini sudah cukup untuk bisa membuat bekal untuk 11 bulan berikutnya dalam kebaikan. Asal tadi puasa yang kita jalani, kita niati untuk mempersembahkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita, untuk tampil menjadi orang yang berbeda dari kemarin-kemarin. Nah, itu dia, luar biasa. Jadi tergantung niat memang ya. Betul. Jadi selama bulan puasa ini tidak ada kata terlambat untuk memulai habituasi ini. Karena niat kita pasti akan terbaca oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diiringi gitu ya Pak ya. Luar biasa. Baik Bapak, ternyata Kabiro UPK ini luar biasa ya kalau memberikan inspirasi dan siraman-siraman rohaninya. Memang kadang-kadang kalau saya pribadi menjadi seorang pegawai, dosen gitu ya Bapak, butuh selalu diingatkan sih Pak ya, untuk tetap kadang-kadang gitu ya Pak. Niatnya kadang-kadang di tengah jalan melenceng kemana gitu ya Pak ya. Nah, sepertinya memang butuh sosok seperti Bapak Ahmad untuk sering memberikan inspirasinya, memberikan petuahnya agar kita mengembalikan niat lagi. Mungkin di awal masuk UIN niatnya baik, sampai di tengah-tengah ada geronjalan ya Pak. Pada saat butuh kerja, mendaftarnya saya minta kerja, niat cari pengalaman. Saat sudah bekerja yang dicari lain. Itu ya, perlu dikembalikan lagi ya Pak. Betul. Tapi akan selalu ada kesempatan ya Pak ya. Oke, baik, jadi kemungkinan masih panjang banget ini Bapak untuk menjadi seorang kabiro gitu ya Pak, tergantung ya nanti. Tapi kalau misalnya waktu yang masih cukup panjang, anggap saja waktunya panjang. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi terobosan Bapak di UIN Malang. Mungkin Pak ada harapan-harapan seperti apa sih nanti kedepannya UIN Malang Pak? Iya, terima kasih. UIN Malang ini punya cita-cita yang cukup tinggi. Pimpinan-pimpinan kita, terutama Bapak Rektor, sudah menekankan bahwa visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah perguruan tinggi unggul reputasi internasional. Hal ini bukan hal yang sederhana. Betul. Hal ini tidak mudah untuk diwujudkan. Namun kita harus bisa melihat di dalam ekosistem UIN Maulana Malik Ibrahim dalam mencapai itu apa saja variabel yang berpengaruh. Nah, kita lihat dari sisi SDM, kita lihat dari sisi milieu lingkungan sekitarnya, termasuk atmosfer UIN bagaimana daya dukungnya. Nah, semua kita pelajari. Maka salah satunya yang sekarang sedang kita gerakkan adalah bagaimana kita menumbuhkan SDM yang bermutu di UIN Maulana Malik Ibrahim. Regulasi-regulasi yang terkait dengan bagaimana kerja bermutu harus bisa diwujudkan oleh sumber daya manusia, kita dorong. Tapi kita juga jangan lupa hanya konsentrasi di sana. Apa yang dibutuhkan pegawai dalam kaitan dengan kesejahteraannya juga kita pikirkan. Alhamdulillah
pimpinan kita, Pak Rektor cukup perhatian terhadap itu, sehingga sertifikasi dosen, kemudian pengembangan karir dosen, bahkan riset segala macam juga menjadi perhatian yang ingin di treatment khusus. Nah, dengan demikian maka harapannya SDM yang ada itu bisa berkembang maksimal, termasuk juga sharing knowledge yang dibutuhkan oleh pegawai, dosen, segala macam perlu diisi. Hal ini menjadi sebuah variabel yang cukup signifikan karena core dari pencapaian mutu di UIN ya pengembangan SDM gitu. Nah, dengan demikian maka nanti dari sisi tuntutan kerja kita pasang target, dari proses kerja kita pasang SOP yang optimal, tapi juga modal SDM tadi yang membutuhkan kesejahteraan, kepuasan biar dia bisa terlecut semaksimal mungkin juga menjadi bagian dari tata kelola yang sedang kita fokus kita jadikan sasaran. Nah, salah satu terobosan yang cukup signifikan kita di dalam pengolahan itu. Selain program-program formal yang memang harus dimasukkan di dalam rangka mewujudkan UIN bisa menyudahi atau menyelesaikan tugas sebagai badan layanan umum dan nanti bisa mewujudkan masuk kepada tahapan berikutnya UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Oke, ada distingsi apa Bapak antara jika nanti target untuk menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH target itu tercapai? Nah, apa sih yang menjadi distingsi atau ini yang membedakan kemudian dengan BLU yang sekarang sedang berjalan? Yang paling inti distingsi mendasar adalah kemandirian, bahwa PTNBH menuntut kemandirian baik dalam tata kelola maupun di dalam pemberdayaan segala sumber daya, sumber daya keuangan, sumber daya SDM maupun sumber daya fasilitas yang ada. Ini harus mandiri bisa kita kelola. Pemerintah akan memasok kurang lebih sekitar 15-20%, sehingga 80% itu menjadi porsi yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh institusi untuk mengembangkan cita-citanya. Nah, di dalam rangka mempersiapkan diri bisa bertanggung jawab dalam 80% tata kelola, ini bukan sesuatu yang mudah, sehingga perlu dipersiapkan dari kebiasaan-pembiasaan yang sekarang kita lakukan dalam tata kelola, yang biasanya kita sebut dengan maturity. Kita punya ukuran Bu Farida, yaitu maturity BLU, dalam rangka nanti mewujudkan kedewasaan kita. Di dalam maturity itu sebenarnya yang menjadi tekan bagaimana tata kelola kita, mulai dari tata kelola individu dengan individu, tata kelola manajemen unit, dan kemudian tata kelola universitas, di dalam rangka meningkatkan berbagai aspek, baik aspek pencapaian target kerja, kemudian aspek kepatuhan kita terhadap proses yang sudah kita sepakati, dan yang lebih penting lagi bagaimana kita membangun satu budaya kerja yang kondusif, yang bisa saling support, yang bisa saling bersinergi, berkolaborasi. Ini merupakan hal yang penting untuk bisa siap menjadi penanggung jawab dari 80% yang harus kita kembangkan nanti saat kita jadi PTNBH. Jadi kalau dilihat ada banyak hal positif dari terbentuknya PTNBH itu ya Pak. Jadi lebih mandiri, jadi lebih bebas berekspresi gitu ya. Akan tetapi tanggung jawabnya juga makin besar. Andai kata itu tidak kita wujudkan, ya kita sendiri yang akan menerima akibatnya. Tapi semoga dengan upaya Bapak menjadikan BLUI ini semakin program maturity itu tadi, dan juga upaya Bapak untuk mungkin kita semua ya Pak, kalau kita sama-sama bisa. Harus menopang. Kita semua, tidak bisa 1-2 orang. Pasti bisa. Kemajuan harus bersama-sama. Baik Bapak, luar biasa. Banyak sekali, mulai dari inspirasi, mulai dari motivasi untuk menjadi seorang pegawai dengan niat yang tulus dan lain sebagainya, mengisi kegiatan Ramadan dengan tetap bekerja semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Mungkin ada juga pesan untuk Bapak, dari Bapak
untuk para pegawai, dosen, atau mungkin sivitas akademika yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pak? Mungkin pesan atau motivasi mungkin boleh, Bapak? Hidup itu harus siap menghadapi tantangan. Karena kunci keberhasilan sebenarnya adalah sejauh mana kita bisa melewati tantangan. Tantangan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi tantangan adalah sesuatu yang harus dilewati. Dengan melewati tantangan kita akan masuk anak tangga yang lebih tinggi. Dengan naik di anak tangga berikutnya kita akan tahu hasanah yang akan kita lewati, hasanah yang kita nikmati ternyata jauh lebih luas. Oleh karena itu, jangan pantang terhadap kesulitan yang ada, karena kesulitan pada dasarnya disiapkan oleh Allah untuk melatih kita agar kita punya ketahanan di dalam mengarungi kehidupan dunia, kehidupan universitas, kehidupan yang mungkin tidak pernah memuaskan kecuali nanti kehidupan sejati di akhirat. Itu yang akan memuaskan kita. Terima kasih, Mbak. Luar biasa sekali, Bapak. Begitu sahabat kampus ya. Jadi kalau pesan dari Bapak Ahmad bahwa jangan pernah meragukan atau juga jangan pernah mengeluhkan sebuah tantangan itu sendiri ya, Pak. Tadi yang dikatakan Bapak bahwa ketika kita naik satu tangga, sebenarnya kita semakin melihat lebih banyak lagi tantangan yang ada. Tetapi tenang saja karena tantangan itu disiapkan oleh Allah untuk melatih ketahanan kita. Betul. Luar biasa Bapak Ahmad, saya ucapkan terima kasih banyak sudah mampir di Maliki Podcast. Dan ini ada isi Ramadan. Semoga apapun yang tersampaikan oleh Bapak Ahmad bisa menjadi motivasi sahabat kampus yang nonton, bisa memberikan siraman-siraman rohani yang mungkin 11 bulan ini kita banyak berkeluh dengan dunia ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih banyak sahabat kampus. Untuk berikutnya kita juga masih banyak narasumber yang akan hadir di Maliki Podcast edisi Ramadan. Jadi terus pantengin di channel resmi YouTube-nya UIN Malang. Terima kasih, saya Farida. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.